Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai panjenengan semua. Amin. Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan rahmat, Tuhan Allah kami yang penuh dengan belas kasih, kami bersyukur. Oleh karena rahmat dan belas kasih Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani hidup kami. Kami dimampukan untuk keluar dari lubang-lubang dosa kami dan masuk dalam anugerah Tuhan yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Dan kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita pemberian Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan, pakai firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk meneguhkan iman kami di dalam Engkau, dalam kami menghadapi segala persoalan hidup di tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudari-saudara, bacaan kita dari Ezra pasal 3 ayat 10 yang demikian. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah dasar yang kuat. Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini adalah merupakan bagian dari proses pembangunan bait Allah kedua. Nah, itulah penyebutan untuk bait Allah yang dibangun lagi setelah bait Allah yang pertama dulu itu dibangun oleh Salomo, hancur oleh kerajaan Babel, dan kemudian dibangunlah bait Allah yang kedua. Yang membangun siapa? Yang membangun adalah golongan imam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat kita pada saat ini menceritakan tentang tukang-tukang bangunan yang meletakkan dasar bait suci. Nah, bicara tentang dasar, Bapak Ibu Saudara, dasar sebuah bangunan ini adalah hal yang penting. Karena bicara tentang dasar ini adalah bicara tentang pondasi sebuah bangunan. Pondasi yang kokoh tentu harus dengan cara ditanam dalam tanah. Sebelumnya harus menggali tanah terlebih dahulu, memilih batu-batu yang terbaik, pasir yang terbaik. Kalau di masa sekarang, semen yang terbaik. Apakah sudah cukup untuk memilih yang terbaik? Belum. Semen yang ada itu harus dicampur dulu dengan pasir, dengan air, dengan perbandingan tertentu. Lalu batu-batu disusun, dirangkai dengan susunan tertentu, direkatkan dengan campuran semen, dan di sudut-sudutnya akan dipasang kerangka besi supaya pondasi semakin kuat, kokoh, tidak geser, apalagi hancur. Mengapa demikian? Supaya bangunan yang ada diletakkan di atas pondasi itu bisa bertahan selama mungkin. Demikianlah pondasi dibentuk dan dipersiapkan untuk menyangga bangunan yang ada di atasnya. Pondasi itu tidak mudah prosesnya dan tidak cepat. Pondasi perlu ditanam di dalam tanah supaya semakin kokoh, menyatu dengan tanah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peletakan dasar bait suci ini penting. Karena sebagai penyangga bangunan, dan menjadi penting karena bangunan yang ada di atasnya ini adalah bait suci, sehingga dasar bangunan ini bukanlah dasar yang main-main, karena di atasnya adalah bisa dikatakan sebagai rumah Tuhan Allah bagi bangsa Israel ketika itu. Nah, oleh karena ini adalah rumah tempat
bait suci yang spesial. Oleh karena itu imam-imam terlibat dalam proses ini. Dalam proses ini ada puji-pujian dinyanyikan untuk memohonkan berkat. Kemudian tentu ada pembacaan Taurat dan seterusnya. Supaya kenapa? Supaya pekerjaan yang mulia ini, membangun bait suci ini dapat berjalan dengan baik, dan nantinya bait suci dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ya, secara khusus bisa menjadi tempat perjumpaan antara umat dengan Allah Sang Pencipta. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks kekristenan, dasar ini adalah tempat, bagian, ruang yang kokoh, dasar yang kokoh, terpercaya, tidak goyah, mampu menopang dan mampu menyokong bangunan yang besar yang ada di atas pondasi tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi dasar kekristenan? Yaitu adalah Allah. Allah yang berkarya sejak dahulu, berkarya dalam Kristus dan dalam karya Roh Kudus sampai selama-lamanya. Dia yang hadir dalam bait suci umat Israel, menebus manusia dan menuntun manusia. Dia yang mampu menopang, menyokong dan tidak akan goyah. Ketika kita menaruh harapan dan hidup kita pada dasar yang kuat, yaitu Allah sendiri, maka harapan dan hidup kita pun akan kokoh dan kuat. Tapi kalau kita menaruh harapan dan hidup kita pada dasar yang tidak kuat, maka harapan dan hidup kita, keyakinan kita akan mudah goyah. Oleh karena itu kita perlu menaruh harapan dan hidup kita pada dasar yang kuat, yaitu pada Tuhan saja. Niscaya kita akan dimampukan dalam menghadapi, melalui segalanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur. Kami diingatkan kembali bahwa dasar yang kuat hanyalah di dalam Engkau. Oleh karena itu, tolong kami untuk kami dapat menyerahkan segala harapan kami. Hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami menaruh harapan dan hidup kami dalam tangan Tuhan, pada Tuhan yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang tidak akan pernah berubah, yang penuh dengan kasih setia. Tentu kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan menuntun hidup kami, menata hidup kami, memproses kami begitu rupa sehingga kami dimampukan melalui segala persoalan kehidupan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengerjakan segala aktivitas kami di hari ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati dan memampukan, dan kiranya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat, saluran sukacita baik bagi kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Sang Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.